Di diskusi kali ini, narasumber kami, Bu Hani, sempat menerima ancaman dari sebuah akun di Instagram karena kesediaannya untuk hadir. Akun tersebut bahkan mengancam pekerjaan dan keluarga Bu Hani dengan menuduh beliau menjadi bumper bagi saudara Syarif Maulana. Sebuah tuduhan yang tidak berdasar. Meski demikian, bersama Bu Hani, kami sepakat untuk tetap menayangkan diskusi ini. Sebab isi pembicaraan tidak dimaksudkan untuk mendukung atau membela pihak Syarif Maulana. Kami tegas menyatakan keberpihakan kami hanya kepada korban, dengan tujuan memberikan edukasi dan membuka ruang pemahaman yang lebih luas. Kami mengajak para pirsawan menyimak diskusi ini secara utuh, agar konteks dapat dipahami dengan lengkap dan adil. Selamat siang, selamat datang di diskusi kami bersama saya sebagai pewara, Hamal Pangestu. Pada diskusi sebelumnya, kami berbincang dengan Kang Syarif Maulana dalam topik malapetaka hasrat. Percakapan itu memicu tanggapan luas di masyarakat. Ada dukungan, ada kritik, dan tentu saja banyak perdebatan. Di diskusi kali ini, tujuannya adalah membuka ruang belajar mengenai konsen, komunikasi seksual, dan resiko kesalahpahaman yang bisa berakibat fatal. Untuk itulah hadir bersama kami Ibu Hani Yulindrasari, sarjana psikologi, Master of Gender Studies, PhD, dosen magister psikologi pendidikan dan kepala unit pencegahan kekerasan seksual di Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau meraih gelar sarjana psikologi dari UGM, serta magister dan doktor di bidang Gender and Asian Studies dari University of Melbourne, dan aktif di bidang pencegahan serta edukasi kekerasan seksual. Ya, Bu Hani, terima kasih banyak loh Bu Hani udah datang. Saya tahu Ibu sibuk banget dan bagi saya waktu Ibu untuk datang itu sangat berharga. Dan di sini juga sudah hadir narasumber kami sebelumnya yaitu Kang Syarif Maulana. Kang Syarif, terima kasih eh, udah mau hadir lagi, udah menyediakan waktu. Makasih banyak. Sama-sama, Pak. Sebetulnya selain Bu Hani dan Kang Syarif, kami juga telah mengundang Pak Ferry Irwandi lewat DM Instagram dan nomor yang tercantum di dalamnya, namun tidak mendapat jawaban dan kami sangat mengerti jika beliau tidak bisa menjawabnya. Itu kami juga mengerti kami siapa dan kami tidak bermasalah dengan itu. Tapi untuk para hadirin juga tahu kalau kami berusaha menghadirkan Pak Ferry Irwandi karena banyak yang menanyakan pada kami, oh harusnya Kang Hamal mengundang Pak Ferry Irwandi juga. Ya tentu saja bagi kami sebuah kehormatan besar jika beliau bisa hadir. Namun kami juga mengerti jika beliau tidak bisa hadir. Dan saya mau memperkenalkan sedikit soal Ibu Hani. Jadi saya dan istri saya sebetulnya beberapa tahun kemarin sering untuk menghadiri acara yang narasumbernya adalah Bu Hani. Dan bagi kami Bu Hani ini apa ya, mungkin bisa saya bilang kompas kami. Kompas kami dalam memahami soal studi gender, memahami juga bagaimana soal kasus kekerasan seksual, perbuatan apa saja yang dinamakan dengan kekerasan seksual, dan apa itu kekerasan seksual, apa itu pelecehan seksual, itu semua kami pelajari dari beliau, Bu Hani. Dan Bu Hani ini sebenarnya meskipun pendidikannya jauh di atas kami, Bu Hani dapat memberikan pelajaran ke kami yang orang awam. Itulah kenapa bagi saya Bu Hani adalah narasumber yang paling cocok dalam hal ini. Makasih banyak loh Bu Hani. Makasih, Kang Amal. Ya, saya masuk di segmen yang pertama ya Bu Iya. Hani ya. Tapi untuk hal ini pertanyaannya untuk Kang Syarif dulu, nggak apa-apa Kang Syarif? Boleh. Kang Syarif, bagaimana refleksi pribadi Anda setelah melihat reaksi publik yang sangat besar ini akibat diskusi kita yang kemarin? Eh, ya, di satu sisi mengejutkan, tapi juga tidak mengejutkan karena mengejutkan karena ya apa ya, waktu itu kita
niatnya diskusi yang tidak terlalu punya niat masif gitu ya. Jadi ngobrol-ngobrol biasa tapi tidak mengejutkan karena ya bagaimanapun ada amplifikasi ya dari seorang influencer yang kemudian membuat berita ini menjadi sangat besar gitu. Tapi saya kira juga apa ya? Ya, saya waktu kita ngobrol itu beberapa minggu lalu kan sebenarnya bagi saya sudah cukup clear ya bahwa apa ya, Amal mencoba membongkar tentang apa yang mungkin saya perbuat atau apa yang kiranya masuk pada hal yang dikatakan kekerasan seksual itu, dan kita semua udah cukup clear membicarakan itu. Ya saya juga tidak tahu mengapa menjadi besar lagi, mungkin diamplifikasi dan sebagainya, tapi mudah-mudahan itu jadi apa ya, wacana yang sehat ya untuk terus didiskusikan di publik, karena saya pikir juga problem KS ini tentu apa ya, serius, penting, tetapi juga apa ya, si apa mekanisme apa untuk dihadirkan ke publik untuk pembuktian dan sebagainya juga saya kira masih bisa jadi diskusi yang panjang ya. Iya. Baik, makasih Kang Syarif. Tapi kalau untuk Bu Hani, pertanyaannya adalah secara psikologi sosial, mengapa kasus publik seperti ini sering memecah opini publik? Sebetulnya ada apa sih dengan kasus kekerasan seksual ini? Kenapa dalam psikologi sosial dia Iya. sangat dibicarakan? Maksudnya memecah opini publik itu antara ada yang setuju dan tidak setuju kah, atau bagaimana memecah opini publik ini? Saya perlu klarifikasi dulu. Ini kita jelas negara yang memiliki banyak masalah. Isu tidak hanya kekerasan seksual, ada isu lain seperti korupsi, isu lain seperti masalah yang mungkin akhir-akhir ini ramai yang soal kafe atau restoran harus membayar royalti itu. Tapi kenapa untuk kekerasan seksual ini, bahkan saya sendiri yang saya adalah kanal YouTube yang sangat tidak orang nggak pernah lihat gitu. Ketika saya membahas ini, kenapa semuanya ngebahas? Tarik perhatian gitu. Iya. Sementara topik saya yang lain orang ya nggak seramai ini gitu. Iya. Saya. Kenapa bikin rame gitu ya? Iya. Ya, kekerasan seksual itu sebetulnya isu yang sudah lama ya Kang Kamal ya, dan sudah lama juga isu kekerasan seksual itu seperti dikecilkan gitu. Iya. Seperti disepelekan. Benar. Makanya ketika ada yang membahas, kemudian kemarin kan Kang Kamal menghadirkan Kang Syarif ya, yang tahun kemarin sempat berkasus gitu. Jadi orang ingin mendengarkan. Mungkin ingin mendengarkan juga gitu versinya Kang Syarif apa, terus diskusi ini dibawa kemana. Jadi orang atentif terhadap podcast yang kemarin itu, karena ingin tahu. Ini waktu itu kalau nggak salah 1 jam lebih ya? Iya, 1,5 jam. 1,5 jam. Pengen tahu nih gimana sih, apa sih gitu. Menarik perhatian, kemudian juga apa namanya, kekerasan seksual ini kan karena sudah lama disepelekan, kemudian banyak korban yang tidak bisa speak up. Ketika diberi ada podcast seperti itu, terus ada ruang komentar gitu ya. Iya. Bisa ya. Mereka bisa mencurahkan kegelisahannya gitu di situ. Jadi ada ruang untuk bicara juga di podcast itu, walaupun isinya banyaknya yang pro kontra sih Bu. Ada yang ya? Ada yang pro juga, ada yang maksudnya pro dalam hal ini adalah orang yang merasa simpati pada Syarif, tapi tentu banyak yang menyalahkan Syarif juga gitu. Iya. Jadi bagi saya menarik sih. Menarik ya. Jadi memang bisa memunculkan emosi-emosi yang dirasakan sebelumnya, mungkin sebelumnya tidak bisa dikeluarkan. Terus ini ada, kan aneh misalnya kalau tiba-tiba bikin status ya. Iya. Soal KS kan sangat aneh gitu. Iya. Tapi ketika ada podcast ada ruang di bawahnya untuk komentar, itu jadi tempat untuk berkomentar, untuk menumpahkan katakanlah berbagai macam bentuk
ya pendapat, ya emosi dan lain sebagainya ya. Baik. Jadi menurut saya itulah kenapa jadi mendapatkan banyak perhatian Banyak gitu podcastnya, atensinya. Iya. banyak atensinya. Wow, Ya. dan makasih loh atas perhatiannya. Saya sangat senang dengan para hadirin yang udah mau lihat. Itu saya merasa diperhatikan. Makasih banyak. Lalu maaf saya masuk ke segmen berikutnya. Karena sebetulnya segmennya ada banyak. Karena memang tujuannya adalah edukasi. Untuk Kang Syarif lagi, Kang Syarif. Maaf. Kang Syarif, ini mumpung ada Bu Hani, karena Bu Hani memang di Satgas TPKS. Saya pengen tahu Kang Syarif, kami mendapat informasi bahwa Kang Syarif sempat menjalani pemeriksaan oleh tim Satgas TPKS di kampus tempat Kang Syarif pernah mengajar ya. Ya. Pengalaman dalam menjalani prosesnya seperti apa? Menjalani proses mitigasi ya atau apa? Ya. Itu investigasi. Ya, pertama saya tidak akan menyebutkan nama kampusnya karena saya juga menghargai proses pemeriksaan itu dan tidak mau berkomentar negatif lah. Tapi saya hanya memaparkan prosesnya. Ada 2 kali saya menjalani pemeriksaan di kampus tempat saya menempuh studi dan yang kedua di kampus tempat saya mengajar. Di kampus tempat saya menempuh studi ya saya dipanggil lalu diperiksa oleh 4 orang. Saya waktu itu didampingi kuasa hukum, tetapi yang agak disayangkan adalah kuasa hukum saya tidak boleh bicara. Jadi tidak boleh bicara sama sekali, tidak boleh beri isyarat, jadi hanya duduk di samping saya. Jadi yang menjawab harus saya sendiri gitu. Nanti mungkin Bu Hani bisa jelaskan bagaimana sebenarnya prosedur pemeriksaan itu atau saya mungkin masing-masing kampus punya prosedur sendiri atau enggak, itu saya masih belum tahu. Nah terus sepanjang pemeriksaan itu saya ditanya-tanya gitu, tapi mungkin itu pertanyaannya agak hipotetikal Bu ya. Jadi kayak kalau Anda begini bagaimana? Kalau ada begini, jadi seperti yang menguji gitu ya, menguji. Jadi saya kira kan kalau pertanyaan investigasi itu kan mesti mengacu pada faktanya gitu ya. Jadi ketemu siapa, di mana, lalu melakukan ini apa itu begitu ada faktanya. Tapi ini bentuk pertanyaannya lebih ke hipotetikal gitu loh. Jadi bagaimana moral Anda kalau bla 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 gitu lah. Saya tuh udah agak lupa persisnya, tetapi hal yang pasti adalah saya tidak bisa mengenali korban mana yang dimaksud, ya apa yang masuk korban itu. Jadi saya tidak punya kisi-kisi sama sekali. Lalu bentuk perbuatannya apa dan di mana itu saya tidak punya kisi-kisi. Jadi tidak, ya saya mengerti bahwa ada tegangan antara kita harus tahu siapa orang yang melapor dan melindungi korban. Itu kan 2 hal yang bertegangan ya. Saya sebagai terlapor juga kan punya hak ya untuk mengetahui persisnya gitu, sehingga saya bisa melakukan pembelaan dengan presisi lah kira-kira gitu. Nah kalau ini agak kabur lah kira-kira gitu ya. Walaupun saya tidak bermaksud mengkritik atau berkomentar negatif, tapi saya jadi tidak bisa menjawab dengan persis gitu. Itu pertama. Terus kalau yang di kampus lain itu saya diundang, tetapi langsung dibacakan keputusan. Gitu. Jadi saya tidak dalam kapasitas untuk diperiksa, tapi saya langsung dibacakan keputusan. Gitu. Karena status saya juga di situ dosen honorer, jadi hanya dibacakan bahwa saya tidak diperkenankan untuk, saya tidak akan dipanggil kembali mengajar. Gitu. Jadi di kampus satu lagi saya malah tidak diberi hak itu untuk ya tidak diinvestigasi gitu. Mungkin investigasinya sudah dilakukan, tetapi tidak melibatkan saya selaku terlapor lah kira-kira gitu lah. Ya garis besarnya seperti itu Mal. Tapi mungkin yang nanti Bu Hani bisa beri edukasi atau penjelasan tentang apakah mekanisme pemeriksaan itu
ya kalau mengacu pada pengadilan ya setahu saya kan ya duduk proses of law, si pelapor itu kan harus bisa memeriksa bukti-bukti seperti itulah. Tapi apakah ada hal yang berbeda dalam pemeriksaan TPKS, walaupun saya mengerti bahwa ada hal-hal sensitif yang mungkin tidak bisa disamakan dengan bentuk pemeriksaan yang umum, yang kejahatan yang lainnya gitu. Gitu. Ya, begitu. Baik, makasih banyak Kang Syarif. Ya. Namun pertanyaan saya untuk Bu Hani bukan untuk bukan membahas penanganan dulu. Tapi dalam pengalaman Bu Hani, dampak sosial terbesar bagi korban dan terduga pelaku dalam kasus seperti ini itu apa ya, Bu? Apa sih dampak sosialnya? Dampak sosialnya dalam koridor KS secara umum atau di universitas konteksnya? Karena bisa berbeda. Itu bisa berbeda ya, Bu ya? Ya, sangat beda. Mungkin saya bicara konteks universitas aja ya, karena kan juga kasusnya Kang Syarif juga di universitas gitu ya. Dampak sosialnya tentu kebanyakan korban KS itu mengalami berbagai macam perasaan yang kontradiktori buat dirinya sendiri. Salah satunya misalnya rasa bersalah, Kang. Nah, ini yang membuat kekerasan seksual itu merupakan bentuk kekerasan yang berbeda dengan kekerasan yang lainnya. Karena banyak dari korbannya merasa bersalah. Which is seharusnya tidak kan ya, karena dialah korbannya. Tapi banyak korban kekerasan seksual itu merasa bersalah, mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah saya pakai bajunya kurang tertutup? Apakah saya terlalu friendly? Apakah saya terlalu Apakah saya terlalu ramah kepada orang sehingga dianggap disalahartikan dan lain-lain? Yang mereka pertanyakan selalu ke dirinya sendiri. Nah, itu dampak psikologisnya ya. Dari situ tentunya dampak sosialnya dia akan merasa agak-agak cemas juga ketemu orang banyak gitu ya. Ada banyak korban kekerasan seksual yang kemudian jadi withdraw, menarik dirinya dari lingkungannya. Dia nggak mau pergi ke kampus, nggak mau ketemu orang, selalu mempertanyakan dirinya gitu, apakah saya ini apakah ini salah saya dan lain sebagainya. Akhirnya dia menarik diri dari sosial. Di kampus dampaknya jadi dia nggak datang kuliah, bimbingan skripsi atau tesis akhirnya nggak datang karena dia takut ke kampus. Dan banyak sekali, walaupun KS ini nggak banyak orang tahu kan sebetulnya. Iya, suatu hal yang orang tidak diungkapkan. Ini sangat private, yang tahu cuman korban dan pelakunya. Iya. Tetapi korban ini merasa akan ada stigma yang menghantam dia. Nah, yang menstigmatisasi pertama kali adalah dirinya sendiri. Disitulah uniknya, Kang. Kenapa kita harus bela terus korban? Karena dia walaupun nggak ada orang yang menyalahkan dia, rasa bersalah itu sangat tinggi pada mereka. Makanya kita harus sangat betul-betul menunjukkan bahwa kita itu mendengarkan korban. Baik. Nah, jadi stigmatisasi yang hadir pertama kali itu dari pikirannya, dari yang tentu saja dipengaruhi oleh tatanan norma kultural, norma agama yang nggak kelihatan tapi terinternalisasi juga. Berarti she again herself gitu. Ya, tapi kan dipengaruhi oleh culture, cara kita berpikir soal norma, cara kita berpikir apa yang baik, apa yang buruk, itu mempengaruhi bagaimana dia merasa ketika mengalami sesuatu hal yang buruk, yang di dalam pikirannya itu melanggar norma. Dan kecenderungannya adalah menyalahkan diri sendiri. Nah, itu dampak yang berat, yang paling berat dialami oleh para korban ini. Kalau untuk terduga pelaku maksud. Terduga pelaku. Iya, dampak sosial bagi yang terduga pelaku. Dampaknya, nah ini juga kita juga nggak bisa pukul rata ya Kang Hamal, karena kekerasan seksual sendiri spektrumnya tuh luas ya. Dari yang paling ringan itu memandang aja kan udah kekerasan seksual ya. Memandang sampai perbudakan seksual tuh udah di atasnya perkosaan ya. Human trafficking.
human trafficking, penjualan dan lain-lain ya, perdagangan manusia. Nah, kita nggak bisa pukul rata nih dampak ke pelaku apa. Iya. Tapi yang pengalaman saya di kampus gitu, mengadvokasi kasus-kasus kekerasan seksual, anggapan masyarakat umum yang awam tentang kekerasan seksual adalah perkosaan. Iya. Jadi kalau dia dinyatakan kamu terduga pelaku kekerasan seksual, pikiran orang awam terduga pelaku perkosaan. Iya. Jadi stigmatisasinya juga disamakan ya. Disamakan gitu. Nah, jadi pikirannya tuh ketika membaca orang ini adalah pelaku kekerasan seksual, orang akan beranggapan Dia memerkosa gitu. udah anggapannya ke sana, ke yang berat. Padahal belum tentu yang itu yang dilakukan. Kan spektrumnya luas dari memandang, mengirimkan pesan seperti itu kan juga KS ya, mengirimkan pesan yang seksual atau katakanlah PDKT flirting itu juga bisa masuk ke KS. Baik. Nah, jadi kalau misalnya si terduga pelaku ini namanya sudah keluar di kampus nih ya, sudah ada yang membocorkan bahwa si ini dilaporkan melakukan KS, yang ada di kepala orang banyak adalah yang berat. Langsung di penalti terberatnya ya. Ya, makanya juga di kampus itu juga tinggi resiko prosekusi ya. Jadi dihukum duluan oleh teman-temannya gitu secara sosial. Dihukum duluan, nggak boleh ikut organisasi lagi atau apa dan lain sebagainya. Jadi soal KS ini harus betul-betul sebagai satgas, karena saya sebagai satgas ya harus hati-hati mengukur, menimbang dan lain-lain. Ngeri juga ya Bu. Nah, ini baru saya mau minta Ibu menanggapi cerita Kang Syarif yang tadi. Iya. Bagaimana sebagai pihak atau Satgas TPKS ini bagaimana memahami mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual yang di dalam kampus itu seperti apa? Tadi udah Ibu jelaskan. Tapi apakah prosedur pemeriksaan yang dijalani oleh Kang Syarif yang tadi Kang Syarif ceritakan itu sudah sesuai dengan standar atau memang tidak ada standarnya? Oke. Saya bicara soal penanganan kasus KS di kampus ini beda lagi dengan penanganan kasus KS kalau dibawa ke ranah hukum positif dilaporkan ke polisi, itu beda lagi, beda. Jadi kenapa Permendikbud ada mengatur kekerasan seksual di kampus? Karena kita itu sebetulnya ingin membantu mahasiswa yang jadi korban atau siapapun yang di kampus yang jadi korban. Dan kita tahu bahwa kalau dilaporkan ke polisi, kasusnya kebanyakan sulit. Karena kasus-kasus KS itu sulit ditangani oleh polisi. Karena kasus-kasus KS itu banyak yang buktinya atau saksinya itu hanya korban dan pelakunya. Gitu. Sedangkan kalau dibawa ke polisi akan bertanya buktinya apa aja dan mereka akan menimbang ini bukti bisa dipakai atau enggak, yang ini bisa dipakai atau enggak dan lain-lain. Nah, kalau di universitas selama sekarang udah hampir 5 tahun saya handling kasus-kasus KS di kampus, orientasi kita adalah menyelamatkan korban. Orientasi kita adalah mendengarkan maunya korban, mendengarkan kegelisahan korban yang tidak bisa dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum di luar kampus. Koridornya adalah koridor pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin. Adapun SOP pemeriksaannya itu sangat tergantung dari setiap universitas gitu. Saya bisa memahami universitas yang tadi disebutkan oleh Kang Syarif ketika memeriksa kok nggak dikasih tahu ini kejadiannya seperti apa, kronologisnya seperti apa, karena dalam pikiran Satgas kami melindungi korban. Kalau kami mengutarakan kronologisnya, risikonya Anda tahu siapa yang melaporkan dan lain-lain. Makanya kami menutupi dengan teknik interogasi yang berbeda, pakai analogi-analogi, melihat tatanan nilai yang
yang dipegang dan lain sebagainya, pakai simulasi gitu ya dan lain sebagainya. Jadi memang, saya rasa cara pemeriksaan di universitas tersebut sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Permendikbud gitu. Kalau kita rinci, ini buktinya, ini dan lain sebagainya, akan tahu siapa yang melaporkan. Sedangkan yang sedang kita perjuangkan adalah supaya para korban ini berani melaporkan. Dan kita meyakinkan para korban bahwa tidak ada satu orang pun yang akan tahu siapa yang lapor Baik, gitu, baik. Kak. Ya itu Iya. cukup menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan yang Iya. yang ramai disebutkan oleh channel YouTube dari influencer tadi, Kang Syarif. Baik. Nah, maaf ini kita masuk ke segmen 3 tentang konsen dan persepsi. Iya. Kang Syarif, sebelum dan sesudah peristiwa ini, di mana udah 2 kali udah 2 kali maksudnya podcast bersama saya, ini yang kedua. Apakah ada perbedaan pandangan dari Anda soal konsen? Dalam 2 kali podcast. Dalam pertama kali Kang Syarif rame, yaitu berarti bulan Mei 2024 sampai hari ini. Kayaknya 2 minggu ini Kang Syarif lumayan banyak belajar deh. Ya, saya Bu, ini saya makan ya. Iya, kan makan. saya bingung juga jawabnya, tapi saya merasa pemahaman saya tentang konsensual itu ya apa ya, tidak berubah ya, saya pikir dari sebelum kena cancel dengan sekarang itu ya, apa ya, yang tentang menanyakan persetujuan, tetapi juga ada hal-hal yang lebih detail gitu ya dari persetujuan itu, bahwa misalnya untuk sebuah persetujuan tentang sesuatu tidak berarti bahwa sub itu ya juga berlaku gitu ya, kira-kira begitulah. Maksudnya ketika kita setuju untuk bertemu di sebuah tempat, ngedate dan sebagainya, bukan berarti itu adalah persetujuan untuk hal yang lain gitu. Itu harus ada kesepakatan lagi, pernyataan lagi, persetujuan lagi, dan dalam kondisi sadar dan dalam umur yang cukup, tidak di bawah tekanan, tidak di bawah manipulasi atau relasi kuasa tertentu gitu. Saya kira pemahaman saya masih sama tentang itu, dan Dari yang sama seperti podcast kita yang terakhir ya. dan kalaupun itu semua sudah setuju sampai pada level yang sangat personal, tetap masih ada kemungkinan bahwa itu dibatalkan dalam jangka waktu tertentu, karena mungkin merasa kesadarannya tidak penuh pada saat menyatakan dia itu. Ya, saya kira pemahaman saya tentang konsen masih sama dengan yang dulu dan sekarang gitu. Kenapa saya menanyakan itu? Karena ini Bu, jadi Syarif ini selain punya banyak penggemar, beliau juga punya banyak haters. Nah, ini ada pertanyaan dari haters Kang Syarif. Kalau nggak masalah boleh saya ajukan. Silakan. Kang Syarif, apakah pernah terpikirkan bahwa ketika mengajak perempuan yang bukan pasangan untuk melakukan hubungan seksual, ajakan tersebut bisa membuat perempuan tersebut merasa sangat tidak nyaman? Jawaban saya ya bisa saja, tentu bisa. Tetapi kalau saya bicara dalam konteks yang konteks yang bebas, ya saya kira ajakan persetujuan itu kan tidak ujug-ujug ya. Maksudnya ada obrolan, ada pertemuan, ada konteks gitu. Tidak mungkin saya ketemu orang di jalan lalu saya ajak gitu ya. Saya kira semuanya juga ada konteks, tapi ya dalam ngobrol itu kan ada juga semacam kayak kita menebak maksud, dia menebak maksud gitu loh. Jadi pada orang yang baru-baru kenal itu, saya kira juga ada semacam pertarungan psikologis tentang ini maksudnya ke arah mana ngobrol ini, yang satu juga menebak ini maksudnya ke arah mana. Ya itu tentu kadang-kadang menjadi simpang siur, dan salah satu pihak entah
entah satu atau yang satu lagi itu kadang-kadang merasa perlu untuk menyatakan maksud dari obrolan gitulah, kira-kira gitu ya. Ini aku ngomong secara umum ya, bukan ngomong dalam konteks gua aja. Tapi kan kalau misalnya kita tuh ketemu orang terus ya, misalnya ya dari aplikasi kencan apa gitu ya, dating apps, kan di situ udah ada tertera ya tulisannya ada maksudnya ini ada yang pengen berteman, ada yang pengen menikah, ada yang pengen hanya rekreasi gitu ya. Itu sudah dinyatakan maksud-maksud situ. Ya, ketika duduk ngobrol ya kadang-kadang ada yang bisa langsung ngobrol pada maksud dari pertemuan itu, entah hanya ngobrol saja berteman atau mau menikah atau apa. Itu kadang-kadang bisa terjadi dan itu sangat mungkin di situ terjadi ketidaknyamanan itu mungkin aja gitu. Bahkan udah ketika setelah ketemu lewat dating apps. Ya itu saya pikir sangat mungkin dan kadang kita tidak bisa langsung mengenali di dalam ruang dan waktu itu. Baik, nah ini baru saya pengen lihat dari pandangan Ibu Hani. Ya. Bu Hani, maaf banget Bu. Sebetulnya penyebab utama kesalahpahaman tentang konsen dalam ilmu psikologi itu bagaimana ya Bu? Kesalahpahaman tentang konsen ini semuanya kontekstual ya Kang Hamal ya. Tapi ketika saya mengedukasi mahasiswa tentang konsen supaya tidak, ini kan sebenarnya banyak banget yang bisa dibawa ke ranah abu-abu. Tapi saya sebagai yang mengadvokasi kasus, ketika mengedukasi saya mau bawa ini ke ranah yang jelas, tidak abu-abu lagi. Sehingga edukasi tentang konsen saya selalu mengatakan konsen harus dinyatakan ya secara verbal atau tertulis atau melalui bahasa. Katakanlah untuk teman-teman disabilitas bisa menyatakannya dengan bahasa isyarat atau apa segala macam. Tapi bahasa isyarat yang dikenal oleh semuanya, bukan bahasa yang misalnya mencium terus dia membalas ciuman saya, itu bukan. Itu bukan. Tidak dianggap. Itu tidak dianggap konsen ya? Tidak bisa. Nanti kalau dibawa ke Satgas itu nggak bisa kita terima sebagai misalnya alasan si pelaku ini, loh saya mencium dia, Dan dia cium dia balik. membalas saya, membalas mencium saya, kan gitu. Bagaimana prosesnya, kita akan bertanya begitu. Terus ya apa lepas dulu atau tidak gimana? Nah, ketika si pelaku ini atau terduga pelaku bermainnya asumsi, dia mengasumsikan bahwa perempuan ini memberikan konsen atau counterpartnya dia memberikan konsen karena membalas ciuman, itu nggak bisa. Gitu. Jadi dalam edukasi saya selalu mengatakan bahwa harus dinyatakan. Dinyatakan ya Bu ya. Iya. Dinyatakan secara verbal. Verbal juga cukup Bu. Ya verbal cukup ya verbal. Tapi kan ada orang yang katakanlah ada juga yang menyatakan konsennya tertulis. Ada kasus-kasus demikian. Misalnya seperti ini. Saya pernah ada menangani kasus kejadian gitu ya. Terus sudah gitu dilaporkan, laporannya itu yang melaporkan pertamanya adalah teman-temannya gitu. Dari curhatan si yang korban. perempuan. Ya. Kemudian setelah saya investigasi, oke, ini dari versi yang perempuan ini indikasi KS ada. Kemudian saya panggil terduganya yang dilaporkan. Terus saya tanya kepada dia, terus dia bilang ada konsen Bu. Apa buktinya? Bisa nggak kamu membuktikan bahwa temanmu itu memberikan konsen, dan dia bisa membuktikannya melalui WhatsApp. Jadi ya. Dan konsen itu sebenarnya kan harusnya dilakukan sebelum kejadian. Sebelum semua itu kejadian, sebelum melakukan harus dinyatakan dulu. Ini salah satu kasus yang pernah ditangani saya adalah dia bilang, ini Bu, saya meminta maaf kepada yang perempuan. Maaf ya, saya hilaf dan lain-lain. Terus yang perempuan menjawab di WA ya, nggak apa-apa, kan saya mengizinkan. Saya juga suka. Ada WhatsApp itu.
ya itu ketika diadukan ke saya ya oke, itu berarti dianggap konsen. Ketika diklarifikasi ulang, Iya. ternyata Menarik. kenapa dilaporkan, itu yang mendorong melaporkan adalah teman-temannya. Ya saya juga sebenarnya ragu-ragu Bu mau lapor gini, tapi kata teman-teman saya laporin gitu. Karena ada konflik ya, ketika berhubungan kan namanya juga anak muda kadang-kadang sekarang itu kan zamannya HTS-an Kak. Oh ya. Hubungan tanpa status. Hubungan tanpa Zaman saya status. juga ada Bu. Iya deh. Berarti saya yang kuper Kak. Zaman saya kayaknya nggak terlalu banyak. Kalau sekarang kan banyak gitu. Jadi di dalam HTS-an itu ada ekspektasi yang tidak sejajar antara pelaku HTS-nya. Yang satu, oke, dia HTS-an, dia berharap one day he will be my boyfriend. Oh, akan resmi ya, akan resmi. Iya, ada harapan itu. Ada komitmen, ya. harapan untuk komitmen ya, Bu. Ya. Sedangkan yang laki-laki nggak ada harapan itu. Sampai Ada nggak balance nih harapannya gitu. Nah, jadi ketika hubungan seksual itu terjadi, kemudian ya terjadi apa? Setelah itu ada conversation pemberian izin, walaupun udah kejadian. Terus udah gitu si salah satu pihak kayak udah aja gitu ya. Yang laki-lakinya kan HTS-an, nggak ada ikatan, nggak terima kan yang perempuan. Ada sakit hati di sananya. Terus curhat kan sama teman-temannya. Terus teman-temannya nyuruh lapor. Nah, jadi ada kasus yang seperti itu juga. Makanya setelah mempelajari banyaknya kasus yang saya tangani, ketika mengedukasi soal konsen harus dinyatakan. Kalau tidak dinyatakan, maka yang rugi adalah nanti Si laki-laki. yang dilaporkan. Iya, yang Ya, dilaporkan. siapapun yang dilaporkan ya. Iya. Itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi kayak gitu Kang Hamal. Walaupun di dalam kultur Indonesia memang ada anggapan bahwa kalau perempuan diam itu memberi konsen. Nah, itu yang harus kita ubah. Harus kita ubah itu. Anggapan bahwa kalau perempuan diam artinya memberikan persetujuan, itu perlu dirubah. Iya. Gitu. Itu Gas, harus tegas, harus dinyatakan. Nah, untuk kasusnya Kang Syarif, saya nggak tahu Kang Syarif tiba-tiba ngajak berhubungan seksual, tentunya itu akan dianggap harassment Kak. Kalau misalnya baru kenal, terus udah gitu teman biasa gitu ya, atau karena ajakan seperti itu tuh bisa membuat orang, kenapa dia berani ajak saya seperti itu, kenapa kok dia berarti menganggap saya bisa diajak, makanya dia mengajak saya, kan jadinya dia merasa dilecehkan. Jadi sangat wajar itu dianggap sebagai sebuah pelecehan seksual. Sebagai pelecehan, ya. Baik. Ya, ini sebetulnya saya mau masuk ke segmen 4, tapi saya punten boleh Bu saya tanya Kang Syarif. Boleh. Gimana pandangan Kang Syarif setelah mendengar dari Bu Hani ini? Karena saya di sini bagi saya cukup mind blowing ya sebenarnya. Harus ada kekakuan yang demikian. Tapi kalau saya boleh jujur, saya adalah tipe orang seperti itu. Yang by the way mending naruh saya mecios gitu. Kasarnya. Biar karena ya jangankan dengan perempuan ya Bu, dengan laki-laki pun saya kadang-kadang suka salah paham. Iya. Bener tuh sih maksud mana itu iya gitu. Ya kadang-kadang bukan lebih aman kalau kita nanya ya. Kalau saya pribadi sekarang jujur saya meskipun terkesan kaku, meskipun terkesan tidak romantis, tapi saya rasa pernyataan kesetujuan konsen itu mungkin benar penting. Gimana menurut Kang Syarif? Tapi Kang Syarif ya itu terserah Kang Syarif ya. Saya tidak menggiring Kang Syarif setuju atau tidak. Saya paham sebenarnya apa yang dimaksud Bu Hani, dan memang ada sedikit pergeseran dalam zaman ya Bu Hani ya. Mungkin saya pernah dengar dosen saya dulu cerita pacaran itu dia nonton bioskop lalu tiba-tiba pegang tangan gitu ya. Dulu kesannya romantis gitu kalau bisa spontan menyelusup gitu. Nah sekarang tidak bisa nyuri kesempatan. Iya, aduh dibahas. Iya, kalau dulu itu seperti ada unsur romantisnya seperti itu ya. Dulu jadi kayak
langsung pegang tangan di bioskop itu romantis. Nah, sekarang tidak boleh untuk setiap usaha itu pergerakan itu semua harus berdasarkan persetujuan. Nah, persetujuan itu tadi Bu Hani menyatakan ya harus verbal, harus tegas, harus istilah asertif kali ya. Asertif ini apa sih, Tar? Saya lupa. Menyatakan apa yang ada di dalam pikirannya. Kalau dia tidak setuju, menyatakan tidak setuju. Kalau setuju, ya menyatakan setuju. Jadi langsung supaya orang lain itu bisa menangkap ya. Saya tidak mau, misalnya jangan agak abu-abu gitu loh. Nah, jadinya kalau saya melihat ya Bu, ruang abu-abunya adalah memang konsen itu penting untuk dinyatakan dan juga saya kira ya kalau saya dalam sudut pandang sudut pandang orang yang ngajak ngobrol misalnya ya, saya merasa kalau saya menanyakan itu, ini aku tidak bicara konteks apapun ya, ini aku berangkat dari pandanganku gini. Dengan aku menanyakan itu aku sebenarnya menghargai kemauan dia atau menghargai lawan bicara saya sebagai orang yang dianggap mampu menyatakan secara rasional apa yang dia mau, kira-kira begitulah ya. Nah, menurut saya yang menjadi problematik adalah aku berusaha menggiring supaya dia mau sedikit mengikuti mau saya gitu ya. Misalnya dalam keadaan mungkin sedikit mabuk atau sedikit terbawa suasana atau apa. Nah, menurut saya itu tidak terlalu objektif gitu. Tapi dalam satu diskusi tertentu yang kiranya dua-duanya dalam keadaan sadar, bisa bercakap dengan atau menyatakan persetujuan dengan cukup sadar, saya kira itu bentuk penghargaan tertentu. Tetapi mungkin tadi menurut Bu Hani ada kondisi yang kalau dia nggak baru kenal gitu ya, atau belum terlalu dekat banget, itu jadinya bisa membuat orang lain tidak nyaman. Gitu. Baik, maaf kalau saya boleh tanya Bu Hani ya. Misalnya kalau gini gimana Bu? Misalnya aku boleh pegangan tangan kamu nggak? Jangan deh. Misalnya ya, jawabannya jangan deh. Terus seandainya saya jawab, ih kok kamu gitu sih? Kan kita udah pacaran. Oh, itu termasuk pemaksaan nggak Bu? Itu manipulasi. Iya. Itu manipulasi maksudnya. Guilt tripping namanya. Jadi menjebak orang supaya merasa bersalah kalau menolak. Baik. Misalnya nih pacaran nih ya, terus ngajak berhubungan seksual yang laki-laki, nanya kita ini yuk Netflix and chill misalnya. Gimana sih Netflix and Oh, oke. Malah tahu. Ibu sering ngeliat itu ya Bu ya, sama saya juga Bu lihat Netflix and chill. Pernah nonton itu. Iya. Banyak kasus yang saya tangani itu berawal dari Netflix and chill. Dan ajakan Netflix and chill itu adalah ajakan berhubungan seksual. Iya. Udah jadi kode. Udah jadi kode ya. Terus tadi apa sih pertanyaan? Maksudnya apakah itu bentuk pegangan ketika tripping? Itu guilt tripping. Jadi itu manipulasi kan. Jadi misalnya lagi pacaran terus udah gitu, ayo kita ini berhubungan seksual, terus yang perempuannya enggak lah gitu. Terus bilang, terus dia tidak mengatakan apa-apa tapi memasang wajah sedih. Kenapa kamu nggak mau? Saya bau badan ya? Saya jelek ya? Saya nggak cukup ganteng ya buat kamu? Itu juga manipulasi. Jadi baik. Ada posisi yang tidak enak ya. Iya. Di posisi yang nggak enak untuk menolak. Nah itu juga udah KS. Itu juga jadi mengatakan kayak gitu itu sebetulnya juga KS karena sebetulnya itu adalah bentuk dari manipulatif itu. Manipulasi. Playing victim. Enggak, guilt tripping. Guilt tripping. Itu beda sama playing victim. Beda. Kalau playing victim kan dia pura-pura jadi victim, pura-pura jadi korban. Ya misalnya aku gini gara-gara kamu. Iya. Gitu. Baik. Ya jadi mungkin aku juga jadi pikiran ya contoh ya, jadi maksudnya kayak mungkin maksud gue nih kalau misalnya kita ngajak pegangan tangan orang lalu ditolak, berarti itu konteksnya udah berhenti sampai situ kan. Berhenti sampai situ. Jadi kita tidak boleh lagi kayak
aku kan udah lama pacaran, masa sih ngapain-ngapain kan. Iya. Nah, udah mulai ada usaha membuat lawan bicaranya itu merasa harus untuk Iya. mengabulkan gitu loh. Membuat si orang jadi rasanya nggak enak untuk menolak ya Bu ya. Nggak enak buat nolak. Baik-baik membuat kondisi demikian. Akhirnya saya dari tadi soalnya saya dari kemarin penasaran manipulasi itu seperti apa, tapi dengan Ibu Hani menjawab ini cukup menjelaskan bagi saya, oh manipulasi itu ya seperti ini ya. Jadi saya kira manipulasi itu seperti ya misalnya kayak orang menghipnotis supaya dapat uang dari kasir. Iya, tapi Tapi ternyata bukan itu ya, ternyata manipulasi adalah guilt tripping. ya kalau dalam konteks dosen mah ya kayak ya ayo kita ngopi, kalau enggak nilainya nanti kurang ya gitu lah, ada unsur gitulah. Sama seperti itu Bu. Kalau itu Kayaknya saya nggak nangkep soalnya. kalau itu Relasi kuasa. justru relasi kuasa yang jelas ya. Tapi guilt dalam proses manipulasi, guilt tripping dan lain-lain di situ juga ada relasi kuasa. Karena relasi kuasa itu nggak selalu kita lihat dari sisi posisi ya. Nggak selalu dilihat dosen mahasiswa gitu. Baik. Misalnya setara mahasiswa dengan mahasiswa, di situ juga ada relasi kuasa yang bisa jadi ada relasi kuasa yang timpang. Kan antara laki-laki dan perempuan, kenapa dianggap bukan selalu ya besar resiko relasi kuasanya? Karena struktur budaya kita yang menempatkan laki-laki, budaya patriarki yang menempatkan laki-laki ada punya kuasa lebih dibandingkan yang perempuan. Jadi walaupun sesama mahasiswa nih, terus terjadi KS, ketika perempuannya ini nggak berani menolak, di situ ada relasi kuasa yang nggak kelihatan, nggak disadari, karena orang beranggapan bahwa relasi kuasa itu hanya karena posisi. Saya dosen sama mahasiswa, nggak selalu begitu. Makanya dalam identifikasi KS itu kan ada 3 poin yang harus kita lihat. Perasaan tidak nyaman yang ditimbulkan, yang kedua tidak ada persetujuan, yang ketiga relasi kuasa. Disinilah kita bisa melihat ada manipulasi enggak, ada intimidasi. Kalau yang tadi kan pengancaman sebenarnya. Kalau kamu nggak mau ngopi sama saya, nanti nilainya nggak bagus gitu ya. Itu pengancaman. Itu bukan guilt tripping ya Bu ya? Bukan guilt tripping. Baik. Cuma relasi kuasanya udah bukan terselubung gitu mah ya. Itu mah jelas. Enggak, itu mah penyalahgunaan wewenang. Itu karena posisi dia. Tapi yang setara pun bisa terjadi relasi kuasa yang timpang kalau ya antara laki-laki dan perempuan dipengaruhi budaya dan lain-lain. Oke, mind blowing lagi nih setiap kali ketemu sama Bu Hani, banyak mind blowing bagi saya. Ya ampun, apa sih bahasa Indonesia mind blowing? Pencerahan. Nggak tahu saya. Ya tapi bahasa Inggris saya jelas tidak ada apa-apanya sama Bu Hani. Bu Hani S3-nya di Melbourne, aduh. Ya tapi makasih loh Bu soal tadi guilt tripping dan di mana guilt tripping adalah bentuk manipulasi. Makasih, saya akhirnya itu pertanyaan saya selama semingguan ini sebenarnya. Saya sudah WhatsApp Ibu, bukan Bu, ini naon sih manipulasi. Untuk Ibu menjelaskan, makasih banyak. Dan di sini saya mau masuk ke segmen nomor 4. Yaitu ini sebutnya segmen terakhir sih. Tapi ini yang kita bicarakan juga Kang Syarif di diskusi yang sebelumnya, yaitu tentang pornografi. Pornografi, edukasi, dan kasus khusus. Kang Syarif dulu ya. Yep. Kang Syarif, apakah menurut Kang Syarif pengaruh pornografi ikut membentuk persepsi laki-laki tentang seks dan konsen? Seperti yang tadi kita bicarakan, mirip dengan yang tadi. Ini pertanyaan agak ilmiah ya. Ya dan tidak ya. Mungkin dalam pornografi itu ada objektifikasi perempuan khususnya. Walaupun pornografi ada banyak genre ya. Tetapi dalam pornografi itu memang seolah-olah konsensual itu sesuatu yang sederhana sekali gitu ya. Jadi hanya bertemu, lalu saling suka, lalu bisa berlanjut tanpa ada hal yang perlu dibicarakan secara serius gitu. Apakah berpengaruh? Saya kira punya pengaruh, tapi saya juga tidak yakin bahwa kemudian solusinya adalah mengeliminasi pornografi ya.
karena saya pernah sedikit memikirkan gitu ya, bahwa ya pornografi membantu eskapisme imajinasi kadang-kadang gitulah, karena kan nggak semua hal itu bisa dilakukan secara terang-terangan di ruang formal gitu ya, karena banyak norma, banyak ranah sosial, sehingga pornografi membantu untuk melepaskan imaji itu dengan cara yang tidak perlu dilakukan pada orang nyata gitu kira-kira ya, sehingga menghindari resiko pada titik tertentu. Tetapi juga ada pengaruh buruknya malah, yaitu pengertian orang tentang konsensual menjadi seolah-olah secair di pornografi gitu. Kan di pornografi nggak pernah ada pembicaraan konsensual panjang lebar gitu ya. Sayangnya ya, sekarang tidak ada. Karena saya pikir seperti kata Bu Hani, obrolan konsensual tuh bisa menghabiskan waktu lebih panjang dari kegiatannya, kira-kira gitu. Oke, saya bingung tapi berusaha ngerti dulu ya. Maksudnya ya kita tidak perlu bicara kegiatannya apa ya, tapi kalau kegiatannya kira-kira waktunya 30 menit, pembicaraan konsensual tuh bisa 3 jam tersendiri sebelum. Menarik ya. Ya. Dan tidak boleh dalam keadaan mabuk, misalnya tidak boleh dalam keadaan mengantuk, tidak boleh dalam keadaan misalnya di satu tempat yang membuat salah satu orang merasa itu tempat itu didominasi oleh lawannya, kira-kira gitu ya. Misalnya diajak ke rumah kosannya gitu ya. Itu kan kalau kita bicara dengan orang pemilik rumah kan pasti walaupun pemilik rumahnya baik, welcome silakan, tapi kan ada ketimpangannya sedikit ya. untuk agak menolak tuh sungkan gitu. Nah, itu juga perlu dihindari ya, maksudnya kaitannya dengan pornografi seolah-olah meringkasnya jadi adegan 30 menit, tetapi orang juga harusnya paham untuk sampai pada 30 menit itu di dunia nyata bisa ada diskusi panjang yang berjam-jam dan mungkin tidak selesai di malam itu. Nah, ini pertanyaan berikutnya langsung menyangkut ke Bu Hani soalnya. Masih soal pornografi ini, Bu. Menurut Bu Hani sendiri, dari pertanyaan yang tadi dan jawaban dari Kang Syarif, sebetulnya seberapa besar pengaruh paparan pornografi pada miskonsepsi konsen dalam dunia nyata? Ya, kalau ditanya seberapa besar, saya nggak bisa jawab, Kang Amal, karena belum pernah baca penelitiannya juga. Tapi ini berdasarkan, ya mungkin ada ya, tapi kalau yang saya pernah baca, bahwa pornografi itu mempengaruhi cara berpikir penontonnya, bukan soal konsen aja, tetapi soal gambaran seorang perempuan. Dan bagaimana memperlakukan perempuan. Lalu juga soal seksualitas perempuan. Karena porn itu kan kebanyakan dibuat oleh laki-laki atas fantasi seksual laki-laki. Itu kan ada senarionya. Iya. Seksualitas perempuan di situ adalah seksualitas versinya laki-laki. Iya. Ya, jadi bukan versinya perempuan. Iya. Nah, itu kemudian mempengaruhi alam pikiran yang sering menonton pornografi, sehingga berpikir perempuan-perempuan itu seperti perempuan yang ada di porn. Di skenario itu ya. Yang punten ya. Yang seneng kalau misalnya diperlakukan seperti ini. Iya. Yang sampai jerit-jerit itu happy sebenarnya, gitu ya. Yang sampai kesakitan itu sebetulnya mereka merasakan kenikmatan misalnya. Iya. Itu kan buatannya pornografi, buatannya porn, buatannya imajinasi, fantasi dari si pembuat film tersebut. Iya, betul. Jadi iya. sangat mempengaruhi bagaimana laki-laki memandang perempuan. Jadi buat saya kalau untuk perempuan, pornografi itu sangat merugikan perempuan. Bukan cuma soal konsen aja, tapi dari semua hal yang termasuk ketika perbuatannya. Termasuk dalam perbuatannya, Bu ya. Termasuk juga bayangan, perempuan itu kulitnya harus mulus kayak gitu, badannya harus kayak gitu, boobsnya, payudaranya harus besar dan lain-lain gitu. Itu kan bukan realitasnya perempuan. Iya. Jadi saya sih lebih baik pornografi itu ya
kalau tidak bisa dihapuskan ya ditonton ya. Kalau terpaksa ya harus nonton itu harus ditonton dengan kacamata kritis, Kang. Nggak Iya, bisa nggak bisa sebenarnya Buat hiburan doang. ya nggak bisa semua orang boleh nonton itu. Ya jelas nontonnya juga udah pasti in the closet ya, nggak Iya, mungkin di ini iya. kan. Tapi maksud saya itu sangat berbahaya untuk orang-orang yang tidak bisa mengkritisi apa yang ada di dalam. Jadi sebetulnya kita harus menanggapi film pornografi seperti kita menonton Star Wars gitu. Ini hanyalah hayalan. Iya, Seperti sinetron seperti dikritisi gitu loh. sinetron, Iya. nonton seperti sinetron, nonton seperti film-film Hollywood. Film fantasi ya. Iya. Oh. Aku mau tambahin sedikit. Kalau nggak salah, tapi aku udah lama sekali lihatnya di Inggris sudah mulai ada studi khusus yang namanya porn studies gitu ya. Jadi mungkin mencoba melihat pornografi dari kacamata kritis, dan menurutku pornografi itu juga bisa saat dilihat dari kacamata psikoanalisis gitu ya, tentang mengintip kan sebenarnya perlu kita kritisi bagaimana kita menyaksikan hubungan seksual itu kemudian kita ikut terangsang, itu kan berarti kita mengintip ya sebagai orang ketiga gitu. Nah terus sebenarnya tentang membangun stereotip perempuan dari mata laki-laki itu juga benar, tapi sekarang ada beberapa gembar-gembor tentang produksi pornografi yang diproduksi oleh kira-kira perempuan lah, kira-kira sutradara perempuan ya, nanti ya mungkin jadi pembahasan. Saya tahu kok yang mana itu. Tetapi dengan posisi itu biasanya yang ini ngobrol gimana ya? Adegan itu dimulai dari pernyataan pikiran si perempuan bahwa dia itu pengennya seperti apa gitu ya mungkin itu masih bisa dikritisi, tetap berbau male gaze ya, tetapi usaha itu mungkin adalah bentuk dari kacamata kritis lain gitu ya. Jadi ketika misalnya kebanyakan sutradaranya laki-laki lalu membuat posisi perempuan selalu seperti dari mata laki-laki, nah, kemudian ada satu kayak gerakan produksi film yang diinisiasi oleh perempuan sehingga selalu dimulai dari perempuan itu menyatakan pengen laki-laki seperti apa gitu ya. Ya aku nggak tahu itu apa dialektika yang dangkal atau gimana. Namun dalam data yang saya dapat 50 Shades of Grey. 50 Shades of Grey ya. Novelnya jauh lebih laku daripada film. Apa artinya? Mungkin berbeda cara menikmati perempuan dan laki-laki, cara menikmati fantasi seksual itu mungkin emang berbeda aja sih, mungkin ya. Tapi itu di semua novel atau buku yang kemudian difilmkan biasanya bukunya lebih laku. Iya sih, iya, benar. Kalau difilmkan kan ada ini ya, ada penggambaran gitu dia, jadi lebih tidak netral lah. Kalau teks kan mungkin agak-agak lebih bisa. Karena 50 Shades of Grey saudaranya cowok. Harus saudaranya cewek. Baik, maaf Bu Hani, ini ada pertanyaan dari pembencinya Syarif, nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Maaf ya Kang Syarif ya. Agak takut ya, jadi video ini di podcast ini saya juga nggak takut omongan kita dipotong ya, jadi kayak dipotong-potong yang terus diambil dikit terus gitu ya. Bagian dari meskipun untuk Instagram emang ada yang saya potong-potong untuk Instagram. Yang motong nggak apa-apa, orang yang motong. Iya, itu sih, iya. Emang ngeri sih Bu, gitu. Itu ngeri banget. Tapi mudah-mudahan karena niat kita edukasi, mudah-mudahan tetap baik. Ini Bu, maaf, jika ada pertanyaannya adalah, jika seseorang digoda dengan nada bercanda, namun ada ajakan melakukan hubungan seksual, lalu pihak yang digoda tidak berani menanggapi karena khawatir resiko dan akhirnya hanya diam. Menurut Bu Hani, sebetulnya sikap apa yang sebaiknya dilakukan? Nah, ini Kang Hamal, sikap apa yang perlu dilakukan? Sebenarnya kita harus menumbuhkan keberanian untuk menyatakan ketidaksetujuan ya, ketika ada yang bercanda, lu bercanda jangan kayak gitu. Nah, kita harus menumbuhkan keberanian itu. Tapi proses menumbuhkan keberanian itu butuh waktu yang lama. Makanya ada satgas itu
ini menampung nih yang pernah kena bercandaan seperti itu, tapi nggak berani nolak, nggak berani menyatakan dirinya tidak setuju, maka dia lapor ke Satgas, minta Satgas yang negur, gitu. Jadi artinya kita sikapnya harus seperti apa kalau misalnya dia nggak berani bicara. Kalau misalnya yang nggak berani bicara itu teman kita dan kita melihat langsung, Iya. kita jangan jadi bystander, kita katakan, lu jangan ngomong gitu, itu bikin orang gak nyaman. Jadi kitanya emang harus Iya. step up ya. Kitanya harus bicara. Iya. Terus kadang-kadang kan si pelakunya ngomong, lu baper banget sih, dianya aja nggak apa-apa. Iya, Saya kalau ngomong gitu gitu. gimana? Kan kita bisa bilang, iya dianya kelihatan nggak apa-apa, padahal dia nggak nyaman, dia nggak berani sama lo, gitu. Kan kita bisa ngomong gitu langsung. Iya. Masalahnya banyak yang nggak berani kan. Iya. Makanya di kampus itu ada Satgas supaya ceritalah ke Satgas, nanti Satgas yang manggil dan negur. Baik. Gitu. Tapi mungkin pertanyaan di sini sebetulnya kalau bukan pertanyaan di sini ya, pertanyaan saya jadi pertanyaan baru buat Bu Hani. Gimana caranya biar saya punya 2 anak perempuan loh, Bu. Gimana caranya biar mereka bisa berani ngomong? Gimana caranya Saya biar ngajarinnya apa? berani ngomong? Kang Hamal ngajarinnya apa? Ajarin mereka untuk berani nolak Kang Hamal. Misalnya? Jadi kalau misalnya misalnya Kang Hamal mandi, nggak mau. Jangan, mandi nggak? Kok ngebantah orang tua? Saya nggak boleh kayak gitu ya, Iya. saya sering banget gitu lagi. Patriarki sejak dini. Bukan, kayaknya emang anak-anaknya itu nakalnya ampun. Dari situ Kang. Iya. Jadi implikasinya nanti ketika anak-anak itu sudah dewasa, dia jadi terbiasa ini ya, pokoknya nggak mau sesuai dia kata hati dia. Iya, mengucapkan opininya dia. Oke. Dan Makasih, Bu. mempercayai intuisinya dia. Misalnya gini, saya nggak pernah maksa anak saya untuk salam, tapi saya tahu salam dulu dong gitu. Tapi kalau nggak mau ya nggak. Ya udah. Banyak kan orang tua yang nyuruh, itu omnya datang, salam gitu kan. Terus dipaksa anaknya gitu ya. Nah, ketika kecil gitu, itu kan memperlihatkan kepada anak itu, selain kita ngajarin sebenarnya maksud kita ngajarin sopan santun ya. Iya. Tapi kita juga ngajarin supaya kita itu nggak speak up di depan orang lain. Ya kan ngajarin. Jadi kayak apa ya, kayak gimana dong caranya Bu ya? Caranya ya kita dari kecil itu harus ikut percaya juga sama anak kita, keputusan anak kita harus kita percayai gitu. Meskipun umurnya masih belum remaja. Iya dari kecil, kalau misalnya mau makan, jangan maksa makan, nggak mau makan yang dia makan jangan kita paksa. Baik Bu, baik. Ya sayang, iya. Kayak istri saya udah langsung melihat saya mau marah-marah nih. Dari bayi. Tapi ya kayak ini Pak, ngobrol bebas aja. Tapi kan mungkin dari sisi orang tua itu mungkin apa ya kayak apakah misalnya ada yang lebih tahu soal gizi atau waktu makan gitu apa soal gizi maksudnya atau orang tua harus memberikan alasan yang bisa diterima daripada hanya maksa gitu. Kalau saya kasih pilihan, jadi ada ini kok jadi ke masa kecil. Jadi kalau soal gizi ya. Iya karena memang saya sendiri kan kenapa ada jadwal makan kalau di rumah kan. Iya. Karena memang anak saya punya keturunan yang sama seperti saya gitu. Mereka punya masalah di asam lambung. Sehingga mereka harus makan di jam itu. Ya asam lambung karena makan yang tidak teratur itu juga menurut saya iya konstruksi sih itu. Jadi bukan kenyataannya nggak kayak gitu. Oh nggak gitu ya Bu? Iya, stres itu asam lambung naik itu banyaknya disebabkan oleh stres. Nah, maksudnya asam lambung naik itu banyaknya disebabkan oleh stres. Gini lah, kalau kita dari kecil anak itu udah diajarkan makan ketika dia lapar, dia akan makan ketika lapar. Jadi dia bukan makan karena waktu, dia bukan makan karena wajib makan pagi, siang, malam, tapi dia makan karena dia lapar. Baik. Ya, saya pernah waktu anak saya masih umur 1,5 tahun, saya ingat saya lagi hamil anak kedua, anak saya 1,5 tahun, dia nggak mau makan, dikasih roti nggak mau. Akhirnya saya bikin roti,
bikin jelly, bikin jagung keju, sama bola-bola nasi saya jajarin itu di meja yang aksesibel buat dia. Jadi dia sambil main, tiba-tiba dia menghampiri, makan ini, terus dia main lagi. Anak saya sampai sekarang nggak ada waktu makan. Sampai sekarang, dari kecil sampai sekarang. Dan alhamdulillah nggak ada yang kena asam lambung. Oh, baik. Ya semua. Ini jadi obrolan Tapi itu jadi beda ya kan? Jadi maksudnya setiap orang, Umuran kita memang ngomong gizi. tapi by the way setiap orang tua punya caranya sendiri. Saya tidak mengatakan cara saya yang baik. Ya, tapi saya harus banyak belajar soal ini, Bu. Iya. Karena jujur, Bu, saya takut banget gimana kalau anak saya nggak bisa ngomong enggak. Ketika mereka harus bilang enggak. Saya sebagai orang yang punya 2 anak perempuan tentu saya sangat takut. Iya. Gimana kalau mereka tidak menceritakan malapetaka apa yang telah mereka alami, itu kan mengerikan. Bagi saya sih sebagai ayah itu yang paling saya takutkan terjadi di kedua anak perempuan saya yang sangat saya cintai gitu. Iya. Ya, yang sebagai orang tua dari seorang anak perempuan juga yang saya ajarkan sebenarnya pada dua-duanya saya ajarkan kepada mereka untuk tidak jadi people pleaser. Jangan jadi people pleaser. Ya, artinya apa? Ketika kita mengajarkan anak untuk tidak menjadi people pleaser, kita juga tidak mengajarkan anak untuk jadi parents pleaser kan? Ya. Bener juga ya. Iya. Iya, benar. So, apapun yang mereka lakukan jangan dibuat seakan-akan untuk membahagiakan, menyenangkan orang tuanya. Iya. Baik. Makasih banyak loh, Bu. Ini jadi pelajaran di luar topik, tapi segmen 5 ini penting, tapi ini pertanyaan terakhir yang menutup. Iya. Tapi sebetulnya pertanyaan hanya untuk Bu Hani. Sebenarnya, Tapi saya jadi penasaran kalau pertanyaan ini ke Kang Syarif juga bagaimana. Setelah mendengar ini semua, Kang Syarif, pembicaraan kita hari ini, menurut Kang Syarif, pendekatan edukasi apa yang paling efektif agar pemahaman konsen lebih jelas di masyarakat? Setelah dari tadi semua yang Kang Syarif dengar ya. Ya ini kapasitas Bu Hani, tapi aku pikir cara berkomunikasi hari ini tuh harus menyesuaikan, menghindari kemungkinan terjadinya pelecehan, kekerasan seksual gitu ya. Jadi pernyataan-pernyataan yang sifatnya tegas berdasarkan kenyamanan pribadi dan tidak dipengaruhi oleh apapun itu harus dibiasakan terjadi dalam pembicaraan sehari-hari gitu loh. Jadi ya memang benar, kadang dibalut candaan itu kan juga seolah-olah disisipkan gitu ya si maksud itu. Tetapi kadang dalam candaan itu juga si maksud itu jadi ada unsur menerka-nerkanya. Nah menerka itu mungkin saya pikir dalam komunikasi hari ini untuk menghindari terjadinya kekerasan atau pelecehan seksual itu, aku pikir juga harus dipisahkan ya, juga bercanda dan menyatakan maksud dengan tegas gitu. Ya sebenarnya kadang-kadang format dating apps itu kadang-kadang dari awal seperti sudah cukup mewakili untuk mempertemukan orang dengan maksud yang kurang lebih sama lah, secara latar belakang algoritma ya. Tentu harus ada obrolan lebih jauh, tetapi kira-kira itu mengurangi lah. Jadi si algoritma membantu untuk mempertemukan orang-orang dengan maksud yang kurang lebih sama lah. Mau nikah ya nikah, mau rekreasi, mau berteman. Setidaknya itu dipertemukan di awal. Sehingga berikutnya dalam obrolan berikutnya bisa lebih terarah gitu kira-kira. Tapi ya selebihnya aku pikir ya apa yang saya pelajari dari hal yang menimpa saya gitu ya. Ya komunikasi asertif, terus tegas, tidak dalam tekanan apapun, itu penting dan harus dibiasakan dalam ruang publik sehari-hari gitu. Oke, baik. Nah, sebetulnya pertanyaan tadi buat Bu Hani. Kalau Bu Hani gimana, Bu? Pendekatan edukasi apa yang paling efektif agar pemahaman konsen lebih jelas di masyarakat?
Yang jelas diskusi soal konsen ini harus diperbanyak, lebih sering lagi gitu ya dilakukan gitu. Pendidikan kita ini kan sebenarnya kekurangan pendidikan seksual ya. Sangat. Pendidikan seks di kita itu ditabukan, di-frame ke dalam koridor haram, tidak boleh, and that's it. Iya. Anak-anak kita tidak diberikan kesempatan untuk belajar. Kalau ada dalam situasi seperti itu, apa yang harus dilakukan? Jadi, ya cuman satu kan yang diajarkan kepada anak-anak kita adalah tidak melakukannya. Tidak melakukannya, iya. Cuman itu aja. Tetapi kan realitas sosialnya tidak seperti itu ya. Remaja itu dan anak-anak muda itu realitas sosialnya itu sangat beragam gitu. Nggak bisa cuman digiring ke satu itu, tidak ada tanpa ada mitigasi yang lain dalam kondisi-kondisi yang very diverse, sangat beragam soal seksualitas. Jadi harus mulai menurut saya diskusi-diskusi soal pendidikan seks, soal konsen, persetujuan dan lain-lain. Dan itu dari tingkatan SD. Dari TK. Right. Iya Dari tadi ya, mulai Dari balita, dari kecil. Ya. Kita kan kalau ketemu anak kecil nggak pernah minta izin mereka tiba-tiba nyium. Iya. Anak bayi nggak pernah minta izin mereka, kita tiba-tiba nyium. Nggak pernah minta izin mereka tiba-tiba jauhil pipinya. Kan itu yang kita lakukan di dalam budaya kita. Itu harus dirubah. Kita harus dengarkan persetujuan mereka, mau sekecil apapun anak itu. Kalau saya nengok bayi, saya akan bertanya, boleh gak saya gendong? Tanya ke orang tuanya. Saya nggak pernah megang bayi tanpa bertanya. Karena foto bayi, apalagi foto bayi. Apalagi foto anak orang lain ya. Iya. Jadi jangan cuman ketika remaja aja ya, kita diajarkan dalam segala hal. Konsen itu nggak cuman soal seksual aja, tapi everything. Iya. Gitu. Benar. Termasuk ngambil foto dan lain-lainnya. Itu yang perlu diajarkan. Dan kita juga perlu merubah budaya juga, Kang. Kita tuh perlu merubah budaya bahwa diam itu bukan berarti setuju. Iya. Saya sangat setuju soal itu. Nah, itu kan sangat internalize di dalam diri laki-laki Indonesia kebanyakan. Diinternalisasi bahwa perempuan itu malu kalau menyatakan persetujuannya gitu. Jadi memang perempuan mah tidak pernah menyatakan persetujuannya kan. Itu anggapan yang salah. Jadi kita harus merubah budaya juga bahwa perempuan diam berarti mau. Itu enggak sama sekali. Baik. Aku mau nambahin tadi ada yang menarik dari Bu Ani. Jadi mungkin budaya society kita yang umum atau sudah agak-agak harus ditinggalkan adalah memasukkan konsen ke dalam status ya. Jadi kayak udah nikah berarti pasti konsen. Udah pacaran berarti konsen. Padahal ya konsen itu ya terus diperbaharui juga kan. Maksudnya ya makanya terjadinya marital rape ya. Jadi kan suka ada protes ya udah nikah mah masa ada marital rape, kan udah nikah. Padahal kan ya tetap aja harus ada persetujuan setiap waktunya gitu. Jadi kelihatannya persetujuan itu diposisikan di atas status ya. Kira-kira gitulah. Jadi jangan mentang-mentang udah pacaran, udah terikat, berkomitmen terus masalah konsen diabaikan gitu. Nah, tapi kalau saya pribadi sih dari awal saya dan istri saya selalu bagi saya sudah konsen apapun itu. Karena jangankan masalah hubungan seksual, masalah orang rek meuli naon ge pasti minta izin dulu ke istri gitu kalau saya pribadi. Minta duit nanya. Iya, maksudnya ya bukankah itu intinya perkawinan ya? Adanya komunikasi. Adanya kita mengetahui apakah pasangan kita juga suka atau tidak. Bukankah itu inti dari indahnya romantisme? Kalau ya mungkin kalau maaf ya Bu, maaf ya Kang Syarif, tapi kalau saya pribadi mungkin tadi menanyakan apakah boleh saya mencium, apakah boleh saya megang tangan. Mungkin kesannya itu nggak romantis, tapi nggak tahu sih kalau bagi saya itu bisa romantis. Bagi saya ya. Bagi saya kita mempertanyakan ke pasangan kita untuk melakukan sebuah sentuhan fisik itu sangat bisa romantis kok sebenarnya. Nggak akan sekaku itu gitu. Saya rasa itu akan baik-baik saja sih menurut saya. Baik, ini terima kasih banyak loh Kang Fani sama Bu Hani
Sama. Itu tidak dimakan nih. Ya, nanti di belakang lagi. Ini belum dipotong dulu ya, belum dipotong dulu, belum. Tanya. Belum saya ini kan harusnya ada dari Skodi yang katanya jawab ya Bu ya. Iya. Tapi nggak ada. Boleh saya lempar siapa tahu Meme atau Petir Syarif untuk mau nanya? Betul, aku bakal buka. Sebetulnya dalam hal ini ada segmen tanya jawab. Ibu Hani pun sudah tidak keberatan untuk tanya jawab. Namun ternyata undangan saya kebetulan nggak hadir karena lagi ada conference. Jadi undangan saya, jadi kami mengundang teman-teman dari Skodi dan kebetulan berhalangan hadir. Namun karena udah kami tentukan akan ada tanya jawab, maka jawabnya menjadi ke istri saya yang hadir, karena hanya istri saya yang hadir. Boleh silakan saya. Pertanyaannya untuk Bu Hani. Iya. Jadi kan kalau tadi misalkan tidak ada satgas karena bukan dalam lingkungan kampus, Iya. itu harus melapornya kemana? Kalau tidak di lingkungan kampus, lapornya ya ke polisi atau ke lembaga penyedia layanan ya. Cuman permasalahannya kalau penyedia layanan biasanya nanti kalau penindakan pelakunya ya ke polisi juga. Di pengada layanan dia memberikan layanan psikologisnya, pendampingan psikologis, pendampingan medisnya gitu. Ya, kalau di luar kampus ya ikut hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia. Iya, baik kalau misalkan kan hal-hal yang terjadi di masyarakat kita itu suicide atau catcalling. Iya. Apakah catcalling termasuk salah satu kekerasan seksual? Catcalling termasuk kekerasan seksual di UU TPKS itu maksudnya kekerasan nonverbal. Nah, kalau nonverbal juga bisa dilaporkan, tapi dia deliknya delik aduan, yang mengadukan harus yang jadi korban. Kalau kalau yang fisik itu delik umum. Jadi tanpa ada pengaduan pun diusut. Tanpa ada pengaduan bisa dilaporkan oleh siapapun, oleh masyarakat umum. Yang tadi maksud saya non fisik ya, yang catcalling. Non fisik dan non verbal. Ya. Apakah pernah ada kejadian dan sebelum karena kan mungkin sama polisi? Iya, padahal tuh kan dengar di apa sih catcalling sweet aja dilaporin. Saya belum pernah dengar. Iya, waktu saya melaporkan salah satu kasus yang kami tangani juga ke polisi bilang gini, Bu, ini agak berat dan baru ada satu kasus yang diproses dengan UU TPKS. Jadi penegakan undang-undang TPKS itu masih banyak PR-nya, masih panjang perjalanan untuk itu. Jadi masih perlu diadvokasi. Terutama di lapangan ya, kayak aparat penegak hukumnya masih perlu mendapatkan capacity building soal ini, soal KS. Termasuk jaksanya, Bu? Atau sudah ada jaksanya sebenarnya untuk PPKS? Ya sebenarnya ada yang kalau saya rasa sudah ada capacity building itu, tetapi tidak semuanya mendapatkan capacity building tentang kekerasan seksual ini. Kan penanganan kekerasan seksual ini tidak bisa hanya melihat ke hukumnya aja, tapi perspektif aparat hukum yang menanganinya juga kan perlu kita perkuat gitu. Nah, sekarang permasalahannya di perspektif itu. Jadi banyak yang milih tidak dibawa ke undang-undang, ke pasal-pasal yang ada di UU TPKS, tapi dibawa ke ranah yang lain, misalnya UU ITE atau apa gitu. Oh, malah undang-undang yang lain ya, Iya. pasal-pasal lain ya. Iya. Nah, kalau catcalling aja dilaporin ke polisi, mungkin polisinya ketawa juga gitu ya. Karena ya bahkan yang penyebaran pengancaman, yang extortion itu juga susah banget kita bawa ke polisi juga. Extortion apa, maaf? Pengancaman, pemerasan, penyebaran Porn, revenge porn? Bukan revenge porn. Kalau revenge porn itu dia ada unsur dendamnya kan. Iya. Nah, biasanya revenge porn itu dilakukan oleh yang dulunya pasangan. Iya. Atau yang dulunya ada kedekatan lah. Atau pokoknya ada unsur dendamnya di situ. Tapi sekarang kan yang terjadi banyak
kasus sextortion, extortion yang dilakukan oleh orang tidak dikenal. Oh, oke. Iya. Iya, saya ngerti. Iya. Iya, seperti misalnya, dia kenalan online di dating app, kemudian, melakukan video call seks, terus videonya Sebar. direkam, Ya, direkam. lalu digunakan untuk memeras. Iya. Kalau kamu tidak memberikan sejumlah uang, maka video ini akan saya sebarkan. Setelah mendengar penjelasan Bu Hani, sebenarnya godaan-godaan yang penghasilan tadi itu bisa dilaporkan sebagai kekerasan seksual. Iya kan? Bisa. Bagaimana kalau ternyata nanti ada yang melaporkan? Itu delik laporan ya masuk ke tapi Bu ya? Delik Aduan. delik aduan, maaf. Ya, delik aduan. Non fisik. Ya ini sekaligus saya pakai untuk menjelaskan juga pertanyaan ini. Saya kira kalau ada yang mengadukan dalam arti formal ya, Iya. saya justru menantikan ya, maksudnya saya juga kalau memang ada ya silakan aja gitu ya, karena saya nggak tahu pandangan Bu Hani bagaimana. Apa yang terjadi pada saya itu adalah persekusi di media sosial gitu jadinya, dan saya nggak tahu apakah itu cukup adil apa enggak, karena dampaknya juga besar buat saya. Saya selalu mengkritik itu sebagai ini ya, menimbulkan korban baru ya. Saya juga jadi korban persekusi media sosial, jadi kehilangan pekerjaan dan sebagainya, bahkan saya kehilangan hak untuk bicara di publik atau menulis atau apa. Ya jadi kalau ada yang melaporkan, saya kira saya sudah pernah mendapat pemeriksaan secara etis gitu ya. Tadi Bu Hani menekankan soal etis. Tapi kalau mau diangkat ke isu formal ya, wilayah pidana ya, saya kira bisa saja dilakukan. Dan kalau memang ada gitu ya saya siap menerima. Baik. Itu nggak mau kamu tanya ke Bu Hani. Nah, nggak mau tanyain pendapat Bu Hani. Berarti kan jelas ya maksudnya ini Iya. bisa dilaporkan. Bisa dilaporkan ke ranah pidana, dilaporkan ke polisi. Tentunya kalau udah dilaporkan ke polisi, SOP-nya akan mengikuti SOP yang ada di kepolisian. Itu di reskrim ya Bu ya? Maaf. Kalau di Bandung itu di Polres, karena yang ada unit PPA-nya tuh di Polres. Oh, baik. Unit Pelindungan Perempuan dan Anak. Oh, baik. Ya. Atau di Polda. Iya. Saya nggak tahu bagiannya reskrim atau enggak, tapi kita lapor itu pasti ke ini dulu, ke PPA dulu itu di kepolisiannya. Baik. Iya. Makasih banyak loh Bu Hani. Sama-sama. Makasih banyak bagi saya. Kehormatan besar Bu Hani bisa datang. Terima kasih banyak. Kang Syarif, nuhun pisan. Sorry ini teh. Nuhun pisan. Bu Hani makasih ya. Iya, sama-sama. Ya, makasih banyak. Ini jatuh. Iya. Oh, iya. Duduknya tidak nyaman gitu. Semoga diskusi ini bisa menjadi ruang belajar tentang pentingnya komunikasi dan konsen. Amin.